Halo Sobat Yuti, kembali lagi di Oke Let's Talk with Yuti Youth Movement bersama aku Atala Hardian dari I'm Okay. Nah, kalau di episode sebelumnya kita kan udah ngobrol-ngobrol banyak nih dengan narasumber-narasumber kita, terutama tentang strategi membahas stres dan juga anxiety alias kecemasan teman-teman. Nah, kali ini kita akan bahas sesuatu yang lebih dalam. Gimana sih caranya sebenarnya membangun sebuah fondasi kesehatan mental yang kuat, dimulai dengan hubungan kita sama diri kita sendiri. Nah, topik kali ini adalah self-acceptance atau penerimaan diri. Kedengarannya kayaknya simple gitu ya, tapi kenyataannya ini sering banget menjadi tantangan yang besar. Apalagi buat mungkin teman-teman para Sobat Yuti yang masih di usia remaja tentunya ya. Untuk ngobrol ini, aku ditemani dengan Mbak Irish Amalia, seorang psikolog klinis dewasa. Hai Mbak Irish, apa kabar? Halo Atala, alhamdulillah kabarku baik banget. Alhamdulillah, so glad to have you with us ya. Ini aku udah gak sabar nih pingin bahas topik mengenai self-acceptance ya. Karena kayaknya ini topik yang cukup populer gitu loh di kalangan anak-anak muda. Nah, Mbak Irish sebenarnya apa sih tuh self-acceptance gitu ya? Kayaknya kelihatannya simple. Itu sama gak sih sama istilahnya apa ya namanya sekarang anak-anak bilangnya kayak self-love atau confidence yang mungkin sering kita dengar? Nah, ini menarik banget ya sebenarnya membahas mengenai self acceptance. Kenapa? Karena ini sebenarnya kunci dari segala kunci. Kenapa Oke. aku bilang gitu? Karena self acceptance ini sebenarnya adalah awal dari segalanya. Oke. Gimana maksudnya? Self acceptance itu basically sebuah kondisi di mana kita bisa menerima kondisi diri kita sendiri seutuhnya. Nggak hanya diri kita yang positif aja yang kita bisa banggakan, tapi bagian dari diri kita yang mungkin ada sisi negatifnya atau dark side dari kita sendiri gitu. Dan tadi kan aku bilang sebenarnya kunci dari segala kunci gitu ya. Karena ketika kita self acceptance gitu, kita bisa menerima diri kita bisa hidup dengan lebih sehat secara mental dan juga fisik gitu. Oke. But then ketika kita nggak menerima diri kita, itu bisa jadi develop suatu symptoms dari mental health issue atau mungkin disregulasi emosi seperti itu. Dan kalau kita kaitkan juga sama self love, sebenarnya self acceptance itu mungkin bisa dibilang dari bagian awal dari self love itu sendiri gitu ya. Kalau self love itu adalah bentuk gimana caranya kita benar-benar Wujudnya gitu ya. mencintai diri sendiri, gimana kita memperlakukan diri kita dengan baik. Nah, sebelum itu kita butuh untuk accept diri kita sendiri dulu. Oh, jadi kayak step one-nya gitu ya, to Betul. have this sense of self-love. Kalau kayak self-esteem atau percaya diri itu bedanya apa, Kak? Nah, kalau self esteem atau kepercayaan diri, gini, kita kan self accept nih ya. Ketika kita nggak menerima diri kita sendiri, otomatis ketika kita punya sisi yang kurang dari diri kita sendiri, itu akan membuat self esteem kita jadi turun atau harga diri kita jadi turun. Self esteem itu bisa dibilang sebagai harga diri gitu ya. Ketika kita nggak menerima diri kita akan self esteemnya turun. Sedangkan ketika kita menerima diri kita, maka self esteem kita bisa menjadi lebih tinggi harapannya gitu. Oke. Dan self acceptance ini tadi kan kita bilang kuncinya gitu ya. Karena sebenarnya self esteem itu kan bisa naik dan turun tergantung situasinya. Betul, tergantung mood, Tergantung mood, situasi ya kan? situasi, seberapa challenging situasi yang dihadapi. Ya. Nah, ketika kita sudah accept terhadap plus minus diri kita tahu betul gitu ya sisi positif diri kita dan sisi negatif diri kita jadi tahu gitu seberapa sih harga diri kita di situasi tersebut dan gimana caranya akhirnya kita meningkatkan self esteem kita di situasi tersebut. Oke, berarti mereka serupa namun tak sama sebenarnya Betul. ya. Oke, but Betul. they're all interrelated basically. I see. Jadi bisa dibilang self acceptance, kemudian self esteem itu mungkin langkah-langkah awal untuk membangun self love yang bisa sangat fulfill gitu ya buat Betul. diri kita. Tapi sebenarnya aku mau nanya sih Kak, kenapa sih kalau misalnya membangun self confidence, self esteem seperti yang Kakak bilang tadi tuh bisa dibilang cukup sulit gitu loh untuk dilakuin. Apalagi mungkin buat teman-teman Sobat Yuti di sini yang masih usia-usia remaja gitu ya. Menurut Kakak gimana? Basically balik lagi ke usia remaja itu kan masa-masa mencari jati diri ya sebenarnya ya. Dan konflik di dalam diri itu jadinya banyak banget gitu kalau untuk remaja. Nggak hanya dia dengan dirinya sendiri,
Mm-mm. Maksudnya adalah di mana dia mencari nih, oh aku tuh orangnya seperti apa sih? Iya. Oh aku tuh kalau bisa dibilang belief systemnya atau dari agama atau spiritual seperti apa. Kemudian kita sedikit membahas juga terkait social dan sexuality gitu ya pada remaja gitu. Tapi juga ada tuntutan-tuntutan dari lingkungan sekitar. Berarti internal dan eksternal gitu ya? Betul, Ah, internal oke, dan oke. eksternal gitu. Dari internal kita cari tahu secara garis besar atau bahkan bisa mendetail kita maunya apa nanti ke depannya. Kita tuh pengen jadi orang yang seperti apa sih? Lalu nilai-nilai yang kita punya seperti apa? Itu kan sulit ya sebenarnya Iya, untuk mencari tahu itu tuh nggak semudah itu apalagi gitu. untuk seorang remaja. Betul. Kan banyak dewasa yang masih mencari itu sebenarnya, Daiming. Betul. Makanya guidance itu dibutuhkan banget. Tapi guidance yang tepat. Guidance bukan berarti suatu hal yang bentuknya paksaan atau tuntutan yang begitu beratnya yang membuat akhirnya semakin labil nih remaja. Oke. Gitu. Karena ketika semakin labil akhirnya jadi Goyah semakin ya. sulit untuk menerima diri sendiri atau bahkan self love itu sendiri gitu. Karena tuntutannya aku diminta untuk jadi orang yang seperti ini. Kata A Kata harus A, ini, kata kata B B, harus gitu. Belum lagi kalau membandingkan diri di sosial media. Nah, Sekarang kan zamannya membandingkan diri sosial media. Relationships goals, career goals. Betul. Ada yang usia muda udah dapat pendapatan sebegitu besarnya. Iya, benar. Dan lain sebagainya. Dan ini yang seringkali kita lupakan gitu sebagai dewasa, kalau anak-anak usia remaja tuh sebenarnya banyak loh beban mentalnya untuk Betul. bisa menerima diri sendiri gitu. Dan mungkin juga kadang anak-anak tuh ngerasa setelah menerima semua input ini baik internal atau eksternal tuh kita ngerasa ada yang sifat-sifat yang mengkritik diri kita sendiri nggak sih? Yes. Ya kan, kadang ngerasa ngeliat perbandingan dengan kehidupan orang lain, oh ternyata aku kurang pinter ya, dia masih ranking 1, aku ranking berapa, oh ternyata dia lebih cantik, oh ternyata dia lebih kurus dan lain sebagainya. Berarti itu ibaratnya hal-hal yang the worst things that we could think of ourselves tuh muncul karena diri kita sendiri kayak gitu. Nah, since we did mention mengenai inner critic gitu ya, atau kritikus internal gitu ya, sebenarnya itu muncul itu dari mana sih? Apakah karena memang itu hal yang tiba-tiba kita ngelihat dari orang lain, atau karena kita keseringan ngelihat diri kita sendiri tuh kurang gitu? Menurut Kak Aris gimana? Ini pertanyaan bagus banget sih sebenarnya. Nah, kalau kita mungkin dulu atau zamannya orang tua kita ngebandingin diri paling sama tetangga lah ya. Ya, anak tetangga. Atau mungkin orang tua kita zamannya ngebandingin sama sepupu atau keluarga sendiri gitu ya. Kalau sekarang kan udah banyak ya perbandingannya dan mudah gitu didapatkan informasinya gitu kan. Jadi sebenarnya inner critics itu kadang nggak hanya muncul dari diri sendiri aja. Dari tuntutan yang tadi kita bicarakan juga bisa muncul. Jadi bisa jadi internal, bisa jadi eksternal awal mulanya, pencetusnya. Tapi kemudian ada individu-individu tuh yang benar-benar mungkin pencemas, overthinking dan lain sebagainya, karakter individu per individu gitu ya. Karena basically ada orang-orang yang mungkin nggak sebegitunya memikirkan, tapi ada yang terlalu memikirkan gitu kan. Nah, inner critics ini kayak suara-suara di dalam diri kita gitu ya, yang bilang bahwa I'm not enough, aku tuh kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Padahal masih ada yang harus direvisi gitu. Betul. Padahal basically untuk merevisi sesuatu kita perlu accept dulu bahwa kita kurang di area itu loh. Oh, jadi nggak langsung aku kurangnya ini langsung kita gas, tapi kayak ngerti kenapa kurangnya kayak gitu ya. Betul. Jadi kita sadar bahwa ada kekurangan di diri kita. Kemudian kita cari tahu kekurangannya ini apa sih penyebabnya dan gimana caranya kita bisa memperbaiki atau meningkatkan diri kita gitu ya, kemampuan diri kita sehingga tidak sekurang itu lagi gitu kondisinya. Dan akhirnya, nah ini mungkin yang lebih sering banyak didengar kali ya, imposter syndrome. Nah itu gue deh coba di-clarify sedikit di sini Kak. Imposter syndrome tuh apa sih sebenarnya dan itu bisa didiagnosis gak sih? Imposter syndrome itu bukan sebuah diagnosis sih, tapi lebih ke arah mungkin bisa dibilang fenomena
sosial gitu ya, Oke. yang kita rasakan, dimana kalau tadi inner critics itu kita mengkomentari diri kita Ya. kurang terus. Ya. Nah, kalau imposter syndrome itu efek dari tadi tidak adanya self acceptance, terus kemudian self esteemnya rendah, kemudian kita jadi menilai diri kita nggak mampu, kurang bisa melakukan ini, nggak bisa itu gitu. Jadi udah menginternalize semua hal-hal negatif yang jadinya Oke. kita merasa kita nggak bisa Padahal melakukan bisa. sesuatu. Padahal bisa aja bisa Iya, sebenarnya. betul. Gitu. Nah, jadi perbedaannya mungkin di situ. Dari si inner critics, kalau umpamanya terus kita maknai secara mendalam, kita percayai si inner critics itu mengenai diri kita, bisa jadi ada si imposter syndrome yang mana kita tidak percaya sama kemampuan kita sendiri. Jadi udah kayak minder level dewa gitu kan baratnya ya. Bener-bener udah yakin bahwa diri kita tuh nggak bisa sebagus yang kita harapkan ya gitu ya. Nah, kalau misalnya suara-suara ini muncul terus gitu ya, sebaiknya tuh apa sih yang kita lakuin? At least utamanya tuh how do we stop it gitu? Atau mungkin lebih baik kita ignore aja gitu ya, bluntly ignore, kita diemin, atau kita lawan? Dan kalaupun lawan gimana caranya? Oke. Nah, kalau kata orang dulu, diemin aja gitu ya, atau abaikan aja. Oke. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Oh, Justru gimana tuh? kita perlu perhatikan dengan Oke. jelas bahwa itu memang ada. Hmm. In order for us to accept things, Ya. to accept ourselves, we need to aware first Mhm. with the situations, with the thoughts, with the feelings, the emotions, gitu kan. Jadi kita perlu aware dulu bahwa itu memang ada. Emang Satu. diakuin lah ya. Dan kemudian mengakui hal itu. Oke. Habis aware, kita acknowledge Aware and then acknowledge. Oke. bahwa ya itu memang ada, kita memang merasakan itu, therefore kita bisa accept bahwa itu adalah kondisi yang sedang kita alami. But then kemudian bukan berarti dengan kita accept si inner critics itu, akhirnya kita jadi oh ya udah kita emang kayak gini. Enggak. Justru dengan kita accept, kita jadi bisa evaluasi. Oke. Kita perlu apa sih untuk meningkatkan diri kita? Jadi Gitu. berarti udah identifikasi masalah gitu ya. Identifikasi masalah, Oke. validasi si situasinya, si perasaannya, apapun yang kita rasakan divalidasi. Biar apa? Tujuannya adalah sebenarnya mendengar diri kita sendiri sih. Karena kan dasarnya manusia pengen didengerin. Pengen didengar, pengen dipahami. Betul. Sometimes we just want other people to understand us, Betul. but then kita sendiri nggak paham Paham sama diri kita sendiri, gitu. Dan itu poinnya sebenarnya, understand yourself. Understanding yourself is the first step ya. Betul. Acknowledge what you're feeling, validate it. Wajar aja kita ngerasa seperti itu. Kita manusia kok, kita nggak bisa selamanya ngerasa positif atau baik-baik aja. Iya. Nggak bisa. Pasti akan ada momen-momen di mana kita ngerasa rendah, negatif, atau buruk bahkan. Iya. Tapi kemudian gimana caranya kita bisa menerima kondisi itu dan akhirnya self-compassion jalan. Alongside with the self-love. Self-compassion tuh lebih kayak apa sih? Kayak oke, nggak apa-apa, kayak gitu-gitu. Atau kayak gimana sih sebenarnya, Kak? Bahasa Indonesianya gampangnya mungkin welas asih gitu ya. Oke. Kita mengasihani, kita menyayangi, merangkul diri sendiri. Kalau kita bisa bayangin, mungkin kalau ada temen yang lagi kesulitan, atau lagi ngerasa gagal dan lain sebagainya, gak mungkin kan kita bilang kayak itu salah lo, Oke. ini gara-gara lo kurang ini, lo kurang itu, langsung depan muka mereka. Iya. Pasti kita di awal akan bilang dulu, it's okay, nggak apa-apa. Iya. Gitu kan, kita elus-elus Kita dulu, rangkul dulu, gitu ya. gitu kan. Nah, itu yang kita lakukan ketika kita self-compassion gitu. Kita rangkul diri kita puk-puk diri kita, it's okay, it's part of the process. Gitu, bahwa ya proses itu nggak selamanya halus. Pasti naik turun. Pasti naik turun. Betul. Dan bisa aja rock bottom bahkan gitu. Iya. Sampai benar-benar kita gelinding, terjun, entah apapun yang kita alami gitu ya. Nggak selamanya kita terbang gitu aja.
And that's life. And that's Kadang ngeliatnya life. sekarang yang bawah. Betul. Oke. Kayak gitu. Dan kita akhirnya bilang bahwa ke diri sendiri, gak apa-apa, semua orang pernah ngalamin salah, kegagalan, pernah ada di bawah, pernah ada di posisi-posisi di mana mereka bahkan gak sesuai sama ekspektasi diri mereka sendiri. That's totally okay. And it's a process. Kamu udah berusaha semaksimal yang dirimu bisa. Sekarang tinggal kita evaluasi, kita refleksikan. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan selanjutnya biar dirimu nggak terus merasa seperti ini. Tapi nggak apa-apa untuk ngerasa ini dulu. Sebenarnya it's literally okay not to be okay. Betul. Kita ngeresapi dulu si mungkin rock bottomnya tadi. Karena pasti dari kegagalan tuh banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil justru. Betul. Dibanding ketika kita lagi sukses. Betul. Asalkan dirimu nggak clinging to that part terus. Jangan sampai hanyut ya. Jangan hanyut di penyesalan, kegagalan dan lain-lain itu. Karena apa? Nanti ujung-ujungnya depresi. Betul. Kan? Betul. Kebawa arus ya. Kebawa arus. Nah, jadi ini kan kita udah cukup banyak ya teman-teman informasi mengenai self-acceptance, self-love, dan juga self-compassion gitu pada saat kita mungkin ngerasa down gitu. Nah, setelah udah tahu nih cara bisa berdialog dan berempati dengan diri kita sendiri, sebenarnya langkah-langkah apa sih yang bisa kita praktekkan secara langsung gitu loh Kak, supaya bisa membantu melatih this sense of self-acceptance. Oke, tadi sebenarnya agak sedikit ku mention ya bahwa kita itu perlu aware tadi satu bahwa ada sesuatu yang going on dan mungkin kita ngerasa kurang baik di area itu atau emang kondisi itu menyebabkan kondisi kita di diri kita sendiri jadi kurang oke atau sebagai macamnya gitu. Dengan kita aware, kemudian kita melakukan sesuatu dan kita juga butuh ada yang namanya semacam self talk juga untuk menerima diri kita sendiri. Oke, contohnya gimana tuh self talk? Contohnya self talk ini macam-macam ya bentuknya. Kita nggak bisa samain satu sama lain per individu. Ada yang dengan cara journaling. Oh, journaling. Pada beberapa orang journaling itu membantu gitu ya. Mungkin kayak journaling terkait what you appreciate about yourself gitu. Hal-hal yang udah positif di dalam dirimu yang bisa dirimu banggakan untuk quote and quote mengalahkan sisi dirimu yang dirasa kurang gitu. Oke, berarti lebih kayak hal-hal yang kita hargain, yang kita banggakan tentang diri kita sendiri. Supaya jadi penyemangat kita. Penyemangat. Oke. Tapi bukan berarti niatnya untuk menutupi hal-hal negatif itu, enggak ya? Karena balik lagi, hal-hal negatif yang tadi kita bicarakan juga perlu untuk kita rangkul tadi ya. Kemudian juga bisa jadi dengan cara literally ngomong sama diri sendiri depan kaca. Kalau misalnya orang mungkin geli gitu, itu gimana sebaiknya Kak? Kadang kan lucu ya kita ngomong sama diri kita sendiri gitu. It takes a practice sih, or lots of practices sebenarnya. Biar kita benar-benar ngelihat diri kita sendiri seapa adanya gitu. Betul. Karena apa? Sebenarnya it's so powerful gitu ya. Ketika kita ngobrol sama diri sendiri, physically there for yourself, dengan cara kita ngaca, itu kan sebenarnya kita membuat seolah-olah ada orang lain yang hadir di situ. Iya sih, karena kayak ada dua kita ngeliat refleksi diri gitu. Padahal itu diri kita sendiri. Balik lagi ke poin dimana kita ngobrol sama diri sendiri, kita ucapin hal-hal baik tentang diri sendiri dan lain sebagainya, yang mana itu juga kita harapin dari orang lain. Iya, kebayang. Tapi kita nggak sadar bahwa yang lebih perlu kita harapin adalah dari diri sendiri. Oke. Aku udah kebayang sekarang kalau misalnya kayak ngomong depan kaca. It sounds silly gitu ya for some people, dan teman-teman mungkin kayak ngapain sih gue narsis banget, ngapain sih kayak orang gila gitu kan. Padahal kan ya who cares, it's just you and yourself ya kan. Betul.
dan kamu yang paling tahu kekurangan kamu di mana, apa yang perlu ditingkatkan, dan kenapa harus mendengarkan kritik dari orang lain dulu. Sementara kamu harus bisa dengar dari diri sendiri. Sendiri. Gitu. Your own version of you. I like that, your own version of you. Iya, karena sebenarnya kan yang membuat kita punya inner critics dan lain-lain kan because we see ourselves kurang terus Iya, benar. gitu. Gampang banget untuk lihat masalah-masalah kan. Betul banget. Belum tentu orang lain sebenarnya mikir kayak gitu. Tapi dari diri kita sendiri, entah itu ada efek dari orang lain ngomong atau enggak, tapi yang penting dari diri kita. Kalau kita validating komentar-komentar negatif, ya itu akan masuk ke kita. Iya, Tapi kalau kemudian kita invalidate hal tersebut, ya nggak akan masuk mental. Kita nggak akan percaya sama komentar negatif itu. Sesimpel itu. Kemudian tadi kita kan appreciate ourselves tadi ya, poin-poin dimana kita appreciate ourselves. Oh, satu lagi, dirimu bisa rekam suara sebenarnya. dengar suara dia sendiri tuh agak kayak gimana gitu ya. Tapi well, I mean, it is better I guess than ngelihat depan kaca langsung ya. Tapi kayak gimana langsung kayak maaf. Ya, artinya gini, sebenarnya dengan mendengar dirimu sendiri itu kayak bercerita ke diri sendiri. Iya sih. Gitu kan, tanpa ada wujud yang tadi membuat itu jadi awkward. Iya. Meskipun emang dengerin suara diri sendiri kayak nanti bisa jadi ada komentar lagi kayak suara gue gini deh, suara gitu. Kok gue cempreng ya ternyata gitu. Tapi setidaknya substansialnya atau isi dari ceritanya tuh masuk ke diri kita nih. Benar. Nah, kemudian dari situ kita perlu belajar untuk menerima hal-hal yang kecil yang mungkin kita melakukan kesalahan atau kita tadi komentar-komentar terkait diri sendiri, kita perlu belajar memaafkan hal tersebut. Emang sih nggak gampang gitu ya, tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Contohnya mungkin gini, gampangnya kalau kita bayangin kita sesimpel apa, waktu kita kecil mungkin kita numpahin makanan atau minuman gitu ya. Ketika kita responsnya itu kan bisa banyak ya, dari lingkungan dan dari kita sendiri. Kita bisa panik, kita bisa takut, bisa lain-lain, tergantung dari kita belajar dari lingkungan seperti apa. Dari orang tua atau orang yang ada di rumah itu saat itu juga macam-macam responsnya. Ada yang marah, ada yang ya udah tinggal dibersihin dan lain sebagainya. Nah, kita perlu belajar respons yang lebih sehatnya. Oh, there's a problem, there's an issue in which kita numpahin makanan ini. Daripada kita panik terus ini nggak diberesin, malah nyebar ke yang lain ikut rusak, what do we need to do? Oh, kita lap dulu. Jadi gini, mungkin gampangnya regulation emotion, there's two things gitu yang bisa kita lakukan. Yang pertama tuh ada emotion focused coping sama problem focused coping. Problem solve. Oke. Gitu. Emotion focused coping itu dimana kita fokus pada emosinya dulu. Kita selesaikan emosinya dulu sebelum kita menyelesaikan problemnya. Respon naturalnya kita tuh seperti apa gitu ya. Oke. Sedangkan problem focused coping itu kita selesaikan si problemnya dulu, problem solving gitu ya. Baru kita selesaikan emosinya. Bukan berarti kita hanya ngerjain salah satunya aja, enggak. Kita tetap ngerjain dua-duanya, tapi mana yang lebih dulu? I see. Kita perlu belajar itu. Betul. Gitu untuk regulate ourselves. Karena kalau barengan susah kan sebenarnya. Susah. Kita bakal ngerjain sambil panik-panik dan lain-lain, akhirnya nggak fokus dan lain sebagainya. Betul. Gitu kan. Dan ketika kita bisa regulate our emotions, kita bisa tadi menerima kondisi, memaafkan diri sendiri dan lain sebagainya, kita bisa bilang nggak apa-apa, ya emang udah wajar salah tumpah gitu ya, namanya juga lagi belajar makan, lagi ini lagi itu gitu ya. Bersihin aja dulu. Gitu. It is what it is. It is what it is. Kita beresin langkah pertamanya apa. Betul. Ya gitu. Okay. Dan pada akhirnya yang perlu kita fokuskan adalah pada prosesnya.
proses kita memperbaiki di semua usaha yang kita udah lakukan, bukan hanya sekedar hasilnya nih perfect atau enggak sih. Progress over perfection. Oke, I like that. Gitu. Jadi sebenarnya yang kita fokusin nih teman-teman sebenarnya nggak cuman hasil akhirnya, tapi apa yang kita pelajarin pada saat menuju si hasil akhir itu. Betul. Kayak misalnya tadi tumpah makanan, apa yang kita lakukan? Oh, mencari misalnya tisu, atau lap, atau mangkok, atau apapun. Terus ngelapnya gimana supaya nggak makin bleber kemana-mana. So, these small things yang bisa dibilang kayak milestones lah, atau kayak progress pada saat kita berusaha mencapai tujuan itu justru as important as the final result. Yes. Kayak gitu ya, Kak? True. I see. Oke. Dan itu yang akhirnya bisa membuat kita accept myself bahwa mungkin kadar emosiku entah tinggi, entah rendah, gitu ya, yang membuat mungkin aku jadi akan being affected with my emotions ketika ada hal-hal tertentu. Tapi di sisi lain kita bisa ngerangkul tadi diri kita, self compassionnya tetap ada, sehingga self love-nya muncul. Kita bisa memaafkan diri kita juga ketika kita melakukan suatu kesalahan, nggak hanya critics aja yang muncul. Self-love, it comes from accepting your light and your dark side. Bertanggung jawab atas tindakan-tindakan kita, dan tentunya pada saat kita ingin berupaya untuk menuju si self-love ini, progresnya pun juga kita nggak boleh sampingkan. Jatuh bangunnya semuanya itu pasti bermakna, kayak gitu ya, Kak? Because it's part of the process. Dan kita bisa belajar banyak dari situ. Bahkan dari prosesnya pun kita bisa dapetin self-esteem yang lebih tinggi juga. Karena ibaratnya gue udah berhasil nih ngelewatin ini semua. Jadi makin pede, makin nyaman, let's go to the next level, kayak gitu. Betul. Oke, wah ini diskusi kali ini benar-benar ngebuka mata ya teman-teman, mata hati, mata semuanya lah ibaratnya ya. Mata batin. Betul. Jadi jelas banget ya dari diskusi hari ini sama Mbak Irish bahwa penerimaan diri atau self acceptance itu bukan berarti kita pasrah gitu ya dengan keadaan diri kita dan kekurangan kita, tapi justru titik awal yang jujur buat kita bisa berkembang kayak gitu loh. Dan intinya daripada kita berantem atau ribut terus nih sama kritik diri sendiri, sama suara-suara yang ada dalam pikiran kita harus menjadi satu tim yang bisa belajar bersama. That's you and your consciousness, kayak gitu. Nah, mungkin sebelum kita tutup diskusi hari ini dari Kak Irish, ada pesan terakhir nggak sih kira-kira buat para teman-teman Sobat Yuti di sini yang lagi dalam perjalanan untuk self acceptance? Oke, buat teman-teman atau Sobat Yuti yang ada di sini, pesan dariku sebenarnya perjalanan menerima diri sendiri itu nggak instan. Prosesnya panjang dan berjalan seumur hidup. Kita nggak akan pernah ada di posisi yang nggak ada challenge untuk menerima diri kita sendiri. Gitu. Akan ada hari dimana kita itu ngerasa oke banget terhadap diri kita sendiri, tapi juga akan ada hari dimana inner critics itu muncul lagi. Tapi gimana cara kita untuk mengelola itu dan menerima itu, embracing hal-hal itu semua dan embracing ourselves gitu ya, peluk diri sendiri dan lain sebagainya, itu adalah kunci untuk kita menerima diri sendiri. Kembali lagi bahwa niat kita untuk menerima diri sendiri itu lebih penting daripada kita sekedar mau ngerasain hal-hal positif aja di dalam hidup kita, gitu. Karena kita perlu ingat nih, sobat-sobat Yuti perlu ingat semuanya bahwa kita ini berharga. Kita dengan segala kelebihan dan kelemahan yang kita punya, kita berharga dan kita layak untuk disayang sama diri sendiri, untuk berada di dunia ini dan dirimu lengkap as it is, gitu. You are worth it, no matter what. Yes. Okay, I love that message. Thank you so much, Kak Irish. Makasih banyak. Ini luar biasa ya, seneng banget kita bisa ngobrol sama Kak Irish Amalia yang super duper keren ini. Makasih banyak atas insight-nya juga ya dan cerita-ceritanya yang dibagikan untuk kita semua, para teman-teman Sobat Yuti. Dan tentunya juga aku ingin mengucapkan terima kasih para teman-teman Sobat Yuti yang sudah mengikuti podcast kita hari ini, episode ketiga dari awal sampai akhir. Semoga episode ini bisa membuat teman-teman menjadi semangat
terutama dalam perjalanan untuk self-acceptance. Nah, jangan lupa untuk like, share, dan komen, serta follow akun resmi I'm Okay di @imokay.id dan juga United Tractors di @cerita_di_United_Tractors. Karena ini adalah episode ketiga dari keempat di series kolaborasi antara I'm Okay dengan PT United Tractors Tbk. Jadi jangan ketinggalan ya, and see you on the next episode. Bye-bye!